adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini kita ada, kita bisa berkumpul, semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar, kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau baca dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar di dalam firman Tuhan ini. Dia berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ada banyak orang sekarang, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang belum benar-benar mengenal siapa Allahnya yang sebenarnya. Sama seperti adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau melihat seseorang, ingin kita kenal, ingin kita berjumpa dengan dia, seperti contohnya kalau ada orang-orang luar negeri datang ke Indonesia, kita pengen sekali untuk bertemu kepada mereka, berkenalan, berbicara, dan ngobrol apapun. Sama adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama juga kita ketika kita mengenal Allah kita lebih dalam lagi, mengenal Tuhan kita, Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita setiap hari, Tuhan yang memberikan kita pengharapan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kita kesehatan yang baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk mengenal Allah kita, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu komunikasi kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, lewat perjumpaan kita kepada Tuhan, lewat berdoa, lewat membangun hubungan kita dengan Tuhan, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap kehidupan kita. Kita akan membaca firman Allah, Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-3. Firman Allah berkata bahwa, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Di saat kita berdoa bersekutu kepada Tuhan, di saat kita lemah, di saat kita bimbang, di saat kita mulai khawatir di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini yang pertama kita akan belajar bersama-sama bahwa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara supaya kita mengenal Allah kita lagi? Yang kedua, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitu lewat penyertaan Tuhan setiap hari. Betapa besar kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa Tuhan memelihara kita, baik setiap hari, setiap detik, setiap jam. Sama seperti zaman sekarang, ada banyak kita lihat dunia diguncangkan oleh virus-virus yang dahsyat. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus perlu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, selalu menolong dan selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau melihat di dalam kehidupan penyertaan Tuhan seperti bangsa Israel, ketika Tuhan memberkati mereka, ketika Tuhan memberikan
yang terbaik kepada mereka ketika Tuhan memberikan mana dari surga. Mereka masih bersungguh-sungguh. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita sudah melihat, mengenal Tuhan kita, kalau kita sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan bahwa setiap apapun yang kita berseru kepada Tuhan, setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di saat kita berseru, di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun sebenarnya kita tidak bisa, tetapi Tuhan akan menyertai setiap hari kita. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa datang ke sekolah, kita bisa makan, kita bisa menghirup udara yang segar. Itu semua penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan sudah menolong dan memberkati setiap kita? Kita harus mempersembahkan diri kita. Kita harus terus mengenal Allah kita lewat perjumpaan kita kepada Tuhan, lewat hubungan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini sangat memberkati setiap kita. Biarlah terus semangat dan terus ada sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.